Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dalam melakukan pembelajaran daring, tetap semangat. Pada pembelajaran kali ini, sebelum melakukan pembelajaran, hanya kita melakukan berdoa dahulu. Kita berdoa, mulai. Selesai pembelajaran pagi ini. Silakan kalian buka buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Di sini Bu Ani akan menjelaskan tentang makhluk hidup. Makhluk hidup, apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Makhluk hidup merupakan terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Hewan sendiri itu apa? Contohnya kucing, kelinci, ayam, dan lain sebagainya. Untuk manusia bisa dilihat saat kita bayi, saat remaja, dan sampai menjadi orang dewasa. Sedangkan untuk tumbuhan sendiri, makhluk hidup tumbuhan bisa kalian lihat di lingkungan sekitar. Contohnya ada bunga, terus pohon mangga, pohon kelengkeng, dan lain sebagainya. Makhluk hidup di dunia ini diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Contoh-contohnya sudah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, setelah kita membahas tentang makhluk hidup, kita pindah ke ciri-ciri makhluk hidup. Nah, siapa yang sudah tahu atau yang mengetahui ada berapa jenis ciri-ciri makhluk yang kita ketahui? Mungkin ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, Bu Ani akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bergerak. Hewan bergerak menggunakan kaki. Sedangkan untuk manusia bergerak menggunakan tangan dan kaki. Yang kedua, bernafas. Kita hidup di dunia ini bernafas, memerlukan pernafasan. Kalau kalian tidak bernafas, maka kalian akan jadi dalam kehidupan ini kalian membutuhkan pernafasan atau bernafas. Bernafas contohnya manusia bernafas menggunakan paru-paru. Sedangkan pada hewan contohnya serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea. Contoh lain lagi, ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Setelah itu berkembang biak. Yang ketiga, berkembang biak. Berkembang biak itu seperti apa? Berkembang biak itu seperti melahirkan, bertelur, atau membelah diri. Contoh pada manusia, manusia melahirkan. Sedangkan hewan ada yang melahirkan dan ada juga yang bertelur. Contoh hewan yang bertelur itu apa nah? Ada bebek, ayam, cicak, dan lain sebagainya. Sedangkan yang melahirkan itu biasanya kucing, kelinci. Dari sini mungkin ada yang belum paham. Nanti Bu Ana ulangi lagi. Sekarang lanjut. Keempat, tumbuh. Manusia, hewan, dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan pada manusia bisa kita lihat
Dari bayi bisa merangkak, tumbuh menjadi remaja, kemudian tumbuh menjadi dewasa atau kakek-kakek sampai nenek. Sedangkan untuk hewan berkembang tumbuh dari ikan kecil menjadi ikan dewasa. Begitupun juga pada ayam. Anak ayam jika akan bertumbuh menjadi ayam dewasa. Sama dengan halnya tumbuhan. Tumbuhan bisa dimulai dari tanaman yang kecil, lama-kelamaan akan tumbuh menjadi besar, menjadi pohon besar. Setelah itu kita membahas tentang membutuhkan makan. Ciri-ciri makhluk hidup membutuhkan makan. Di sehari-hari kalian membutuhkan makan apa tidak? Kalau kita tidak makan, maka kita tidak akan bisa kembang biak atau tumbuh. Jadi manusia juga membutuhkan makan. Begitupun juga hewan dan tumbuhan. Setelah itu, yang terakhir, peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan ini seperti apa, nak? Nah, kalau kalian melihat ke sinar matahari, maka retina mata kalian akan mengecil. Itu salah satu bentuk contoh peka terhadap rangsangan. Untuk contoh yang kedua bisa pada putri malu. Putri malu itu kalau daunnya disentuh maka akan menutup. Itu contohnya peka terhadap rangsangan. Contoh lain pada hewan. 1. Kucing. Kucing jika disentuh dia kaget, maka dia akan berlari. Itu merupakan salah satu peka terhadap rangsangan. Terus contoh lain pada hewan yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu hinggap di bunga. Saat kamu menyentuh kupu-kupu itu, maka kupu itu akan terbang. Itu namanya peka terhadap rangsangan. Setelah kita membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, nah ibu akan menjelaskan salah satu contoh sebagai contoh ya dari hewan cicak. Contoh selanjutnya cicak. Cicak itu salah satu contoh dari makhluk hidup. Di sini ada, bisa kalian buka halaman 2. Buku temanya bisa kalian lihat halaman 2. Di situ ada lirik lagu cicak-cicak di dinding. Ibu akan menyanyikan ya. Ada yang tahu lagunya cicak-cicak di dinding? Ilham, tolong dinyanyikan lagu cicak-cicak di dinding, nak. Di halaman 2, tema 2. Silakan. Ayo. Lagu cicak-cicak dinding bisa di cicak-cicak. Ya. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Lalu ditangkap. Bisa dilihat ya di halaman 2. Di situ ada nada pendek dan ada nada panjang. Di sini kalian harus mengetahui ada balok yang kecil dan ada balok yang panjang. Balok yang kecil itu berarti menjelaskan tentang nada. Nadanya itu harus pendek. Sedangkan balok yang panjang itu menjelaskan tentang nada panjang. Dalam lagu cicak-cicak di dinding ini, kalian harus bisa menyanyikan sesuai dengan nada panjang atau pendeknya. Setelah kalian mengetahui atau paham menyanyikan lagu ini, mari kita lanjut. Dalam lagu cicak-cicak di dinding ini,
terdapat ciri-ciri makhluk hidup. Bisa kalian menyebutkan mana? Ada berapa ciri-ciri makhluk hidup dalam lirik lagu Cicak-Cicak di Dinding? Di sini bisa kalian lihat ya. Ini diam-diam merayap. Merayap itu salah satu contoh ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Sedangkan yang kedua, hap, lalu ditangkap. Hap itu berarti memakan. Di sini cicak memakan nyamuk. Jadi ciri-ciri makhluk hidupnya yaitu membutuhkan makan. Cicak membutuhkan makanan. Sampai di sini ada yang belum paham? Sekarang bisa kalian buka tema 1 halaman 4. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, halaman 4. Di situ bisa kalian lihat ada gambar cicak, ada gambar ikan, dan ada gambar nyamuk. Di situ bisa kalian tuliskan ciri-ciri makhluk hidup yang kalian ketahui. Jadi kalian disuruh menjelaskan atau menuliskan ciri-ciri dari ikan dan cicak. Contohnya ya, ibu contohkan seperti ini. Contoh pada cicak. Cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak juga membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Sekarang bisa kalian tuliskan ciri-ciri pada ikan. Sekarang Ilham, coba kamu cicak-cicak di ikan. Ciri-ciri pada ikan itu apa saja, Nak? Sebutkan. Ilham, ciri-ciri pada ikan itu apa saja, Nak? Ikan dapat bergerak menggunakan sirip. Untuk yang kedua, ciri-cirinya, insan bernafas dengan insang. Dan yang ketiga, yang terakhir apa, Nak? Tolong, kameranya yang mati bisa dihidupkan, Nak, jangan ditutup. Apa saja, Nak, ciri-ciri pada ikan? Ikan bergerak menggunakan sirip. Untuk yang kedua, ikan juga membutuhkan makan, bernafas dengan insang. Dari situ kalian bisa menyimpulkan. Kalian tulis di buku tulis kalian, buku tulis tema. Kalian tulis kedua penjelasan tersebut, ciri-cirinya dari cicak dan ikan. Kemudian kamu simpulkan. Kalian kerjakan di buku tulis. Untuk selanjutnya, materi tentang matematika. Ini bisa kalian perhatikan halaman 6. Halaman 6 bisa kalian buka bukunya. Di sini kalian harus bisa membaca dan menulis bilangan ribuan. Di sini 1000 dibaca 1000. Jadi kalian harus memperhatikan jumlah angka 0 di belakang ribuan. Jika ribuan, maka mempunyai 3 angka 0 di belakang titik. Kalau ratusan, berarti kita mempunyai 2 angka di belakang titik. Contohnya 4100 bisa dibaca 4100. 4 bisa sebagai ribuan, sedangkan angka 1 sebagai angka ratusan. Di sini halaman nomor 6 bisa kalian lihat
Pertanyaan nomor 1 dan sampai dengan nomor 3. Itu nomor 1. 1000, 2000, 3000, titik-titik, 5000. Jadi kalian harus bisa mengetahui lompatan dari 1 ke bilangan berikutnya. Jadi untuk menulis atau mengetahui selisih dari lompatan bilangan kedua atau 2000 bisa kalian kurangkan dengan bilangan yang sebelumnya yaitu 1000. Jadi 2000 dikurangi 1000 sama dengan 1000. Selisih setiap lompatan 1000. Jadi untuk melengkapi nomor 1 itu 1000, 2000, 3000, terus itu lompatannya selisihnya 1000. Berarti itu isinya berapa, Nak? 4000. Kemudian yang terakhir itu 5000. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya sebelum Ibu kasih pertanyaan. Bisa kalian buka untuk resume pembelajaran hari ini. Perhatikan halaman 7. Di situ ada bilang-bilangan. Kalian harus menyusun bilangan tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari sini yang bisa Ibu sampaikan. Sekarang Bu Ani mau bertanya dahulu. Ilham, bisa dengar Bu Ani? Sekarang Ibu mau tanya, makhluk hidup terdiri dari apa saja, Nak? Ilham, Cindy, Yunus, ciri-ciri dari makhluk hidup bisa disebutkan, Nak? Yunus, bisa dengar Bu Ani? Ilham, nah, pada pembelajaran hari ini bisa kita simpulkan bahwa apa, Nak? 1. Makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Untuk yang kedua, untuk mengetahui ciri-ciri makhluk hidup itu bergerak, bernafas, tumbuh, terus peka terhadap rangsangan, dan membutuhkan makan, berkembang biak. Setelah itu, simpulan untuk yang ketiga, kalian harus bisa membedakan antara lirik lagu, antara panjang atau pendeknya pada nada. Sedangkan untuk yang terakhir, kalian bisa membaca atau bisa mengurutkan angka pada bilangan antara ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi kalian harus bisa menempatkan atau membaca atau mengurutkan dari bilangan terkecil sampai bilangan terbesar. Pembelajaran terakhir, kalian bisa mengerjakan buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 halaman 7. Itu bisa kalian buat zoom. Halaman 7 dan 8 bisa kalian kerjakan. Sekian pembelajaran dari Bu Ani. Mungkin ada salah kata, bisa kalian maklumi. Bu Ani berharap kalian bisa tetap semangat dalam melakukan belajar dalam masa pandemi ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.